belajar tentang dikasih soal sih. Oh, dikasih soal apa tuh? Kayak pecahan gitu. Oke. Pecahan yang kemarin ya, kita pernah sempat bahas ya. Oke, yuk. Kita mungkin lanjutin tentang pecahan ya. Berarti ya. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Dan Udah ini ya. IPAS bukan. Bebas, ayo. Kalau misalkan mau tentang pecahan, sebenarnya yang kemarin belum selesai pecahannya. Kalau Ayu mau tentang IPAS juga nggak apa-apa, mau tentang pecahan juga nggak apa-apa. Ayu gimana? Pas dulu deh. Oke, pas ya. Oke, ini bentar. Oke, kemarin kita masih belum selesai ya, jawab soal ya, Ayu ya, Oke. yang kemarin ya. Oke. Oh ya, yuk sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita berdoa dulu ya. Oke. Oke. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sudah yuk. Sudah. Oke. Nah, nah kemarin kita sempat bahas ya tentang soal-soal tentang melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ya dari nomor 7 ya. Dari nomor 7 ya. Di situ ada gambar kelihatan? Ayo, Ada. ada ya. Nah, ini cermin cembung ya berarti ya. Cermin cembung, benda yang terlihat pada cermin tersebut titik-titik dari benda aslinya. Kira-kira jawabannya apa? Yuk. Ini 50 detikan ya. Apa Kak? Ini yang nomor 7, kira-kira jawabannya apa? Yuk. Entah. Hmm. Gimana? Ayo. Hmm, yang B. Yang No. D. D lebih kecil berarti ya?
atau lebih besar? Yang D. Oke. Eh apa? Sebenarnya jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B lebih besar ya. Karena dia ini cermin cembung ya. Cermin cembung, cermin cembung itu semakin dekat kita ke si cerminnya, kita serasa semakin besar bayangannya ya daripada yang asli. Cermin cembung, cembung itu cerminnya lebih besar daripada yang asli gitu. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Gitu. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Nomor 8 ini tuh tentang bayangan ayo ya. Jadi posisi sinar dengan bayangan itu harus sesuai. Kira-kira dari gambar 1, gambar 2, gambar 4 sama gambar 3 itu yang sesuai bayangan dengan sinar arah mataharinya yang mana nih? Nih sama ya dalam waktu 1 menit. Kira-kira yang mana yang benar? Ini pertanyaannya apa, Kak? Sebenarnya nggak boleh. Jadi ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Berikut arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Jadi intinya arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat, ayo. Arah bayangan dan sinar cahaya yang tepat itu yang nomor berapa yang benar? Yang nomor 3. Nomor 3. Oke, kita lihat ya. Ini sinar mataharinya ya. Mm-mm. Sinar mataharinya di sebelah mana? Si Apa, Kak? mataharinya ada di belah mana? Di samping. Samping apa? Kiri atau kanan? Di kanan atau yang di kiri? Di, termasuknya di kanan. Betul, di kanan. Lihat bayangannya ternyata gimana? Bayangan si orangnya. Harusnya yang 2 ya, Kak? Betul, ayo. Harusnya yang 2 ya. Betul ya, iya. Jadi jawabannya itu yang benar itu yang nomor 2. Oke? Kalau yang nomor 1 bener gak? Kira-kira arah bayangan sama si orangnya. Allah. Salah ya. Kalau mataharinya ada di atas, harusnya dia arahnya ke sini ya, arahnya ke kiri. Kalau misalkan ini tepat di atas, berarti bayangannya harus ke depan, gitu ya. Jadi bayangan itu tergantung arahnya. Jadi yang benar itu yang ini ya. Ini yang benar. Yang nomor 2, gitu. Oke, yuk. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Yang A, betul ya. Jadi jawabannya yang A, yaitu nomor 2. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan, ayo? Apa, Kak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, ya, oke. Nah, lanjut ya ke sini ya. Nah, nomor 9, perhatikan komponen-komponen berikut. Yang pertama ada air, kedua ada cahaya, ketiga ada udara, keempat ada indera penglihatan atau mata. Ya, komponen di atas yang harus ada agar kita dapat melihat adalah komponen yang mana aja berarti ayo ada 2. Yang mana aja kira-kira jawabannya? Ini dalam waktu 1-2 menit ya. So, Apa, Kak? yang nomor 9. Eh,
Sudah, yuk. Kira-kira jawabannya yang mana? Bentar. Ayo. Biar mata kita bisa lihat tuh, atau agar kita bisa lihat, kira-kira kita butuh apa aja tuh yang kita butuhin? Yang A. Ya, Yang A. yang A, betul. Apa itu yang A? Apa aja? A itu nomor berapa dan berapa? Cahaya sama penglihatan indera mata. Betul. Kita butuh cahaya dan kita butuh mata atau indera penglihatan kita ya. Jadi agar kita bisa melihat kita butuh dua ya. Pertama itu ada mata. Biar kita bisa lihat ya butuh mata kan ya. Kalau nggak ada mata yang kita nggak bisa lihat. Betul gak yuk? Gitu. Nah, selain mata apalagi yang kita butuhkan? Mata dan cahaya ya. Kira-kira kalau ada cahaya, Ayu bisa lihat nggak? Gelap Enggak. gulita? Nggak bisa ya. Makanya dibutuhkan cahaya untuk bisa melihat ya. Oke, paham ya ya? Jadi jawabannya itu yang A ya. 2 dan 4 itu A. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 9? Ayo. Enggak. Ya, oke. Sekarang kita ke nomor 10 ya. Ini 2 menit ya. Sudah. Oke, yang mana? D. Yang D. D itu jawabannya melindungi mata dari air atau keringat. Ya, betul Ayu ya. Nah, jadi di sini tuh nomor 10, ibu menasihati Rini agar tidak memotong alis mata. Ayu tahu alis mata yang mana? Alis mata? Beda Yang ya sama bulu mata ya. Alis sama bulu mata itu beda. Yang mana? yang di atasnya bulu mata. Betul, yang di atasnya bulu mata ya. Nah, jadi alis mata itu sangat penting karena apa, Ayu? Berperan untuk melindungi mata dari air atau keringat. Kering. Betul ya. Jadi kalau misalkan ada keringat, alis mata itu berperan untuk apa? Menahan airnya biar nggak langsung kena mata. Oke? Paham ya? Oke. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan, ayo nomor 10? Enggak. Ya, oke. Sekarang kita ke nomor 11 ya. Ini 2 menit ya. Sudah. Oke. Jawabannya mana, yuk? Yang C. C itu apa? C itu kornea. Apa Kornea ya? pupil? Ya? Apa pupil ya? Gak tahu. Oke, nggak apa. Jadi sebenarnya jawabannya itu Ayu yaitu yang D, lipatan mata gitu ya. Jadi Ayu tahu yang lipatan mata itu yang apa ya? Yang kulit mata kita yang kelipet itu ya. Nih ya, lipatan mata. Lipatan mata. Mana ya? Nah, ini. Jadi kalau misalkan ada apa? Ini kan ada lipatan mata ya, ya. Yang atas ini ya. Kalau merem kulitnya bakalan ketutup ya.
Terus kalau misalkan kebuka, si lipatannya akan kebuka gitu. Jadi inilah yang disebut dengan lipatan mata gitu. Oke? Paham ya? Nah, jadi lipatan mata itu berfungsi untuk mengedip atau membuka mata gitu ya. Apa tujuan mengedip ini? Biar untuk membasahi mata gitu ya. Jadi di sini kalau kita baca soalnya lagi, ayo kita harus berkedip karena proses ini bertujuan untuk membasahi mata ya. Jadi berkedip biar apa? Tujuan berkedip, ayo, untuk di situ di soal itu berkedip tujuannya biar apa, yuk? Halo? Halo, Hmm? buat Ada melindungi mata. betul melindungi mata atau membasahi mata ya. Nah, nah bagian di nomor 11 ya masih ya. Bagian mata yang memiliki peran membasahi mata agar tidak kering adalah lipatan mata. Kalau pupil beda ya. Pupil itu yang bagian hitam di mata yang bisa membesar atau mengecil gitu ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Ya, oke. Nah, sekarang nomor 12 ya. Ini 2 menit ya. Sudah. Apa jawabannya yuk? Yang A. Yang A, pupil mengecil. Bukan, Pupil bukan, bukan. Yang D, 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 D. pupil berbentuk kerucut. Iya. Oke. Sebenarnya jawabannya itu yang B ya. Pupil membesar gitu ya. Ayo, waktu itu pernah aku percobaan ini enggak? Apa, Kak? Senterin mata. Senterin Pernah. mata. Nah, pas senterin mata, kan ada bagian pupil itu yang membesar sama mengecil ketika dikasih cahaya gitu ya. Jadi pas dikasih cahaya dia mengecil ayo si pupil ini. Tapi kalau dijauhin cahaya, pupil akan membesar gitu. Jadi intinya kalau misalkan kecil cahayanya, semakin kecil cahaya, semakin kecil cahayanya, maka pupil makin apa? Membesar atau mengecil? Tadi pupil semakin membesar ayu ya. Pupil semakin membesar. Semakin membesar. Membesar. Nah, kalau semakin besar cahayanya, semakin besar cahaya, pupil itu semakin mengecil ya. Pupil semakin mengecil. Semakin mengecil. Gitu Ayu ya. Oke. Kecil cahayanya pupil semakin apa yuk? Kalau kecil cahayanya dari teks itu, teks yang baru aku tulis.
Semakin kecil cahaya, semakin besar cahaya. Semakin kecil cahaya, semakin besar apanya? Bukan cahayanya ya. Tapi apa di situ? Semakin kecil cahayanya, apa? Kira-kira. Di teks yang aku baru tulis tadi, barusan. Pupil membesar. Betul, pupil semakin membesar ya. Kalau cahaya semakin besar, pupilnya gimana? Kalau cahaya semakin besar, Hmm, kalau maksudnya ada di teks yang aku baru tulis, kalau cahaya semakin besar berarti gimana? Cahayanya membesar, cahaya semakin besar cahaya gitu. Berarti gimana? Semakin besar cahaya, berubah, ya, pupil akan semakin apa? semakin berubah, Berubahnya gimana? Membesar atau mengecil? Kalau membesar, eh, mengecil, ayo ya. Kalau misalkan cahayanya besar, cahaya yang membesar, maka pupil akan mengecil, gitu. Bukan membesar ya. Jadi terbalikan ya. Kalau cahayanya kecil, maka pupilnya membesar. Tapi kalau cahayanya besar, maka pupilnya mengecil. Jadi terbalik ya justru ya. Oke? oke, Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, Ayu? oke, Nah ya. Oke, gitu. Nah, coba ya ke nomor 13 ya. Berdasarkan gambar di atas, bagian retina mata ditunjukkan oleh nomor berapa? Kira-kira jawabannya yang mana, Ayu? Retina? Retina itu biasanya di belakang apa? Di belakang mata ya. Kira-kira yang mana? Sebelum saraf mata. Ini 1 menit ya. sudah Kak, Oke, yang mana? yang A, Yang A nomor 2 ya. ya, Oke. Sebenarnya jawabannya nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi nomor 3 itulah yang disebut retina mata.
Jadi retina mata itu biasanya di belakang mata, letaknya itu di belakang mata, persis di belakangnya mata. Jadi ini kan bola mata kita kan ya. Nah, persis di belakangnya itu ada retina mata. Retina mata ini berguna untuk eh melihat bayangan objek di depan kita gitu ya. Oke, yuk. Di jawabannya Oke. itu yang nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini adalah retina mata. Retina mata. Gitu ya. Oke. 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 Oke, nomor 14. Bukannya Ini baru nomor 13. oh 13 sudah. Tadi ya gambar tadi ya. Sekarang nomor 14 ya ya. Start. Ini 2 menit ya. Yang C, Kak. Yang C. C itu adalah retina. Retina. Oke, betul banget Ayu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, jadi ketika cahaya masuk ke dalam kornea yang berupa selaput bening, cahaya akan dibiaskan, lalu masuk melalui pupil dan sampai ke lensa. Lensa akan memfokuskan cahaya agar tepat jatuh di retina ya. Jadi jawabannya itu retina ya. Tepat jatuh di retina. Retina. Jadi lensa ini akan memfokuskan agar dia itu jatuhnya itu tepat di retina mata gitu. Oke, ayo ya. Paham ya berarti ya nomor 14? Oke. Sekarang kita ke nomor 15 ya. Ini 2 menit ya. Sudah. Oke, jawabannya yang mana yuk? B. B. B itu apa? Silinder. Silinder. Pak Anton berusia 41 tahun dan tidak mampu melihat benda dalam jarak dekat secara jelas. Tidak mampu melihat benda di dalam jarak dekat. Nah, kalau jarak jauh bisa lihat nggak? Berarti Enggak. jarak jauh dia bisa, tapi kalau jarak dekat dia nggak bisa, ya. Nah, berarti dia mengidap penyakit apa berarti? Kalau dia nggak bisa ngelihat benda yang deket, jawabannya adalah rabun ya dekat, ya. Jadi jawabannya yang D gitu, ya. Karena dia nggak bisa apa, yuk? Nggak bisa melihat benda dalam jarak yang dekat. Kalau dia gak mampu melihat benda dalam jarak dekat, berarti dia punya penyakit rabun dekat. Rabun dekat. Dan karena dia umurnya berapa? Umurnya berapa tahun, Ayu? 41. 41. Maka dia tergolong mata tua ya. Mata tua atau rabun dekat gitu. Oke? Paham ya? Jadi di sini diceritanya dia nggak bisa lihat benda dalam jarak yang kayak gimana, yuk? Nggak bisa lihat benda dalam jaraknya dia nggak bisa lihat benda yang dekat atau benda yang jauh berarti. Kalau Ayu lihat di soal yang Pak Anton ini ya. Tidak mau melihat benda dalam jarak dekat. Betul. Bisa melihat benda dalam jarak dekat ya.
Artinya karena dia nggak bisa lihat benda dekat, berarti dia sebutnya rabun dekat gitu ya. Kalau dia nggak bisa lihat benda dalam jarak jauh, berarti dia rabun apa? Kalau nggak bisa lihat benda dalam jarak jauh, Rabun jauh. rabun jauh, betul ya. Jadi ya gitu aja ya simpelnya ya. Kalau misalkan dia nggak bisa lihat jarak dekat, berarti rabun dekat. Kalau dia nggak bisa lihat benda dalam jarak jauh, berarti rabun jauh gitu. Ayo, oke? Paham ya? Oke, Oke. ada yang mau ditanyakan untuk nomor 415? Enggak. Ya, oke. Sekarang kita ke nomor 16 ya. Ini 2 menit ya, ya. Tolong hati-hati ya. Jawab ini takut jangan sampai ke tuker ya. Oke. Oke. Sudah. Oke. Yang C. Yang C, C itu apa? Minus. Minus, betul Ayu ya. Jadi jawabannya itu minus ya. Jadi kalau penderita rabun jauh, itu dia bisa dibantu dengan menggunakan kacamata minus ya. Oke. Jadi rabun Oke. jauh bisa dibantu dengan menggunakan kaca minus ya. Jadi untuk mengatasinya diatasi kacamata minus ya. Kacamata Kan minus ya. screen-nya gak ada. Oh, pintar. Aku ulang ya. Hari ini sampai jam 6:30 ya, Kak. Apa yuk? Hari ini jam 6:30. Oh iya, tuh. Bentar ya. 7:30 maksudnya. 7:30 ya. Oke. Udah kelihatan share screen-nya, ayo. Udah. Udah ya. Oke. Nah, ini jadi kalau misalkan dia mengatasi rabun jauh itu dengan menggunakan kacamata minus ya berarti ya, ya? Iya. Kacamata minus. Tapi kalau misalkan rabun dekat, kacamata apa yang dia pakai? Kalau rabun dekat. Silinder. Oh, bukan. Bukan silinder ya. Kalau rabun dekat, Plus. kacamata plus. Betul ya. Kacamata plus. Itu ya. Oke, jadi kalau rabun jauh mengatasi minus, tapi kalau rabun dekat itu pakai kacamata plus gitu ya. Oke, paham ya? Paham ya ya? Nomor 16. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan ayo? Enggak. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke selanjutnya ya. Oke. Sekarang ke nomor 17 ya. Ini dalam waktu 2 menit ya, ya. Sudah. Sudah, Kak. Oke, jawabannya yang mana yuk?
Tadi yang mana sih? Yang B. Yang B? Yang B. Yang D yang mana berarti? Yang B. B 3 dan 4 berarti? 3 dan 4. 3 dan Oke ya. Penyebab dari penyakit rabun jauh pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Oke, betul ya. Jawabannya yang 3 dan 4 ya. Pertama kurang vitamin A dan yang keempat itu membaca sambil tiduran ya. Jadi kalau vitamin A itu ya untuk dia juga bisa juga untuk kesehatan mata. Kalau vitamin D ini biasanya buat tulang ya, buat tulang. Nah, jadi penyebab penyakit rabun jauh pada manusia itu ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4 gitu Ayu. Oke? Paham ya? Oke. Oke, gitu. Ada yang mau tanyakan? Enggak. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang nomor 18 ya. Ini kira-kira jawabannya apa yuk? Udah. Udah. Udah, Kak. Oke, jawabannya yang mana? Yang B. Yang B, itu apa yang B berarti? Bukan. Yang B mata silindris. Mata silindris. Kira-kira kalau mata silindris itu gimana bentuknya? Mata silindris itu jadi cembung ya. Penglihatan itu jadi cembung. Kalau gambar ini itu dia tuh rabun, Parabun dekat. Ayu. Rabun apa? Dekat. Dekat. Sebenarnya jawabannya Rabun rabun jauh. jauh. Rabun jauh. Kenapa rabun jauh, Ayu? Kalau Ayu lihat gambar ini Karena gimana? kayak ada bayangan-bayangan gitu. Betul, kayak ada bayangan ya. Nah, ini bayangannya blur ketika jaraknya gimana? Jaraknya dekat atau jaraknya jauh ini gambarnya? Jauh. Jauh, betul. Jadi kalau jaraknya jauh, itu rabun jauh gitu. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Enggak. Ya. Kira-kira kalau buta warna itu kayak gimana, yuk? Bedanya sama rabun dengan buta warna. Kalau buta warna itu kayak gimana, Testingnya yuk? ya, Kak. Oh, bentar. Testingnya. Oh iya, Kak. Aku juga sama WA kakak ya. Oh iya, boleh. Kenapa, yuk? Boleh diceritain?
Oh. Siapa itu? Berarti. Nih ya Kak. Coba Kakak cek di YouTube. Oke. Bentar ya. Hmm. Oh, ini? Mm-mm. Oh, dia biasanya live di itu ya? Dia berarti nggak ini ya? Terakhir, bukan yang kayak dari Korea atau dari mana ya berarti ya? Band yang itu. Ide idola aku tersayang Kak. Oh, gitu. Jadi dia nggak ada ini nih ya, vlognya ya, hari ini ya. Mm-mm. Hmm, oke. Tapi ini biasanya dia setiap minggu doang, Ayu. Jadi nggak setiap hari. Makanya Nggak setiap itu. hari. Hmm, oke. Jadi kalau misalkan nggak nge-live gimana tuh? Sedih Ayunya? Iya dong. Wah, jangan sedih ya. Kan ada masih yang lain ya. Apa namanya yang Cocomelon atau apa? Apa namanya yang Astagfirullahaladzim Kak. oh sorry yang apa namanya? Yang dua apa namanya? Yang kartun Apa itu, Kak? kartun yang Oh, ada Karsi. Karsi. yang itu ya. Kan itu ada yuk. Ayo nggak masih nonton? Sekarang itu Hmm? jelek Kak. Apanya? Sekarang kartunya jelek banget. Oh, nggak kayak dulu ya, berarti. Oke, oke, ayo. Ada lagi yang mau Enggak. diceritain? Oke ya. Nah, Kakak idolanya siapa? eh, apa ya? Belum ada yuk. Belum ada. Maksudnya sering kakak nonton. Oh, David. Ini ya, Apa Kak? David. Nih, pernah lihat gak? Oh, David yang ini. iya. Mm-mm. Yang ini nih. Ayo tahu? Tahu dia Oh ya? sering nge-review kan handphone kan Kak. Betul. Aku sering nonton itu biasanya. Begitu, Ayu. Oke? Oke. Oke, gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Enggak. Ya? Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Oh iya Jadi, sama ini Kak.
Ya. Itu kan gambarnya kan bukan silinder ya, Kak? Bukan, ayo rabun jauh. Karena dia buram ketika si bendanya itu jauh. Gitu. Ya. Oke. Enggak. Oke. Gitu ya. Paham? Oke. Oke. Kalau silinder itu kayak gini ya. Nih. eh oh iya, silinder ya. Tuh Bentar. benar Kak, Oh iya, silinder silinder. ayo. Ya ya. Bentar. Hmm, bentar. Penglihatan normal. Saya silinder itu pas lagi malam ya. Kalau ada cahaya. Ya, betul ayo. Silinder ya. Oke. Silinder ya. Mata silindris ya berarti ya. Jawabannya yang Mm-mm. B. Oke, ayo ya. Oke, gitu. Oke. Oke. Lanjut ya. Tuh. Nah, sekarang nomor 19 ya. Sifat-sifat bunyi. Kira-kira yang mana yang enggak yang termasuk sifat-sifat bunyi? Ayo. Ini 2 menit ya. Hmm. Yang B. Yang B. Betul ya. Jawabannya yang B. Dapat dipantulkan dan merambat ke segala arah ya. Karena waktu itu ya, sifat-sifat bunyi itu bisa mantul ya, bisa mantul. Pantulannya menghasilkan apa? Menghasilkan gema dan satu lagi apa? Gema dan Oh. gaung, betul ya. Jadi sifat-sifat bunyi itu yang pertama dapat dipantulkan. Kalau tidak, kalau dapat dipantulkan, tidak dapat dipantulkan justru salah ya. Ini salah. Dan merambat ke segala arah ya. Bukan merambat lurus ya. Bukan merambat lurus tapi merambat ke segala arah. Jadi jawabannya itu yang B gitu Ayu. Oke, paham ya? Oke. Oke, lanjut nomor 20. Ini 2 menit ya. Yang bisa menyerap suara biasanya yang lembut ya bahannya ya.
Yang C, Kak. Yang C itu apa aja? Yang C itu besi, busa, sama bantal. Oke, kira-kira bener gak? Semuanya lembut bahannya. Iya, Besi kira-kira lembut, enggak kasar. kasar ya. Dia lebih keras ya. Nah, berarti yang jawabannya yang mana nih kira-kira, Ayu? Kurang tepat ya yang C ya. Hmm, yang B. Betul, yang B ya. Oke. Kenapa yang B, Ayu? Yang B itu apa aja? Yang B itu busa, karpet, bantal. Betul, busa, karpet, dan bantal ya. Jadi 3 bahan itu bisa apa? Bisa menyerap Suara. Betul, bisa menyerap suara ya. Jadi kalau Ayu perhatikan, kalau Ayu lagi ke bioskop, nanti coba perhatikan ya di sekelilingnya itu ada di temboknya itu kayak karpet, semacam karpet gitu. Full karpet itu dinding-dindingnya karpet, atap-atapnya karpet. Kira-kira kenapa dibikin karpet? Biar si bioskopnya itu gimana? Hmm, Menyerap maksudnya, Kak? menyerap suara ya. Jadi biar bioskopnya itu menyerap suara gitu atau kedap suara. Jadi yang di luar ruangan bioskop itu nggak di dalam ruangan bioskopnya berisik tapi di luarnya nggak berisik. Jadi itu yang disebut dengan kedap suara. Oke, yuk. Paham ya? Oke. Oke, gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 20? Hmm, Ya. Oke. Gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum untuk yang ini? hmm, enggak. Oke ya. Oke. Gitu ya ya. Oke. Nah, ntar. Kemarin tuh kita udah sampai sini ya. Ekosistem yang seimbang, lalu ntar. Ekosistem yang seimbang. Ntar. Nah, mari kita bahas yang ini ya. Bahas aku mau ngingetin lagi ya tentang apa namanya? Jaring-jaring makanan ya. Jadi di dalam lingkungan itu atau rantai makanan dulu ya. Rantai makanan itu apa yuk artinya? Proses apa? Proses makan dan dimakan. Betul, proses memakan dan dimakan. Itu yang disebut dengan rantai makanan ya. Kenapa disebut rantai makanan? Karena dari produsen hingga konsumen puncak itu baganya itu seperti rantai yang memanjang gitu ya. Jadi yaitu seperti rantai yang memanjang gitu. Apa bedanya sama jaring-jaring makanan, Kak? Jaring-jaring makanan ya. Kalau Ayu lihat jaring-jaring makanan dia membentuk rantai nggak? Membentuk satu rantai doang nggak? Ini ya. Apakah dia membentuk satu rantai doang? Ya. Enggak ya. Dia membentuk berbanyak ya, banyak rantai makanan yang dijadikan satu, gitu ya.
Jadi yang disebut jaring-jaring makanan itu rantai makanan yang dapat membentuk hubungan yang kompleks dengan rantai makanan lain sehingga membentuk jaring-jaring makanan gitu ya. Oke. Jadi ini gabungan dari rantai-rantai makanan ya. Gabungan dari banyaknya rantai makanan gitu. Ya. Nah, ini adalah aliran energi dan piramida makanan ya. Maksudnya piramida makanan itu biasanya yang paling puncaknya, konsumen puncak itu si jumlah populasinya itu dikit. Jadi perbandingannya tuh 1, ininya 2, ularnya 2, si konsumen 2-nya, si burungnya itu 3. Ini makin ke bawah makin banyak populasinya gitu ya. Semakin ke atas semakin dia ganas, maka semakin sedikit populasinya ya. Oke? Jadi itu yang disebut dengan piramida makanan ya. Ada yang mau ditanyakan ayo tentang piramida makanan? No. Nah, ya. Oke. Itu Benny bahasa Inggris ya. Oke. Nah, apa namanya? Nah, ini aliran energi ya. Jadi dari matahari itu ditransfer ke tumbuhan dan ke hewan dan sampai ke mikroba gitu ya. Oke. Gitu. Ya, makasih ya, Kak. Oke, ayo sama-sama ya. Udah jam 7.30 ya. Oke, Oke. makasih, Kak. Bye-bye. Dadah yuk. Makasih juga ya.